Ya, terima kasih. Tadi pembacaan doa dari salah seorang teman, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara berikutnya yaitu kita masuk di kegiatan hari ke-6. Saya materinya kalau saya tidak salah asesmen ya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa asesmen kita sudah mungkin sudah baca materi-materi, karena saya ada materi yang saya sebelumnya itu yang sudah dibaca-baca, asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen seperti. Nah, oleh karena itu sambil kita menunggu teman-teman, karena masih ada beberapa teman yang belum sempat hadir, mungkin sementara dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita bersama-sama semua, karena kita tahu bahwa ini juga akan kita dipantau untuk pelaksanaan materi dengan kata lain pendampingan dari kementerian Bapak Ibu sekalian. Jadi saya perkirakan itu mungkin jam-jam 9 paling cepat atau setengah 10 waktu Indonesia bagian tengah. Oleh karena itu saya minta partisipasi kita nanti, hal-hal apa yang kita belum tahu, apa yang masih sama-sama kita tanyakan sama dia. Termasuk juga saya dan beberapa pertanyaan yang saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan nanti kurikulum operasional satu akademik. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekali ini saya serahkan dulu kepada Pak Arifin untuk membawakan materi asesmen. Kepada beliau, silakan ada komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengawas kita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada, karena nilai kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Biar banyak uang, kalau tidak sehat percuma uang banyak. Oleh karena itu kita selalu berdoa semoga diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya berada di depan bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdiskusi untuk menyatukan pendapat tentang asesmen ini. Tentu banyak hal yang saya tidak tahu, Bapak Ibu tahu. Bagaimanapun manusia itu pasti ada kekurangannya, dan bagaimanapun juga manusia itu pasti ada kelebihannya. Tidak sama kelebihan dan kekurangan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, sekarang modul kita pada hari ini adalah asesmen, yang sebenarnya kemarin sudah disinggung materi ini oleh pemateri kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, asesmen itu terbagi 3. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang dibahas adalah asesmen diagnostis. Agenda sesi ini adalah yang pertama, tujuan asesmen diagnostis, asesmen diagnostis dan non kognitif, asesmen diagnostis dan kognitif. Nah, kita tahu kalau diagnostis itu, asesmen diagnosis itu adalah yang bukan pengetahuannya. Ini biasa kita lakukan, ya. Sama seperti kita berdiskusi, itu diagnostis. Kalau kita bertanya sama anak, misalnya ada anak yang terlambat, kenapa kita terlambat? Itu salah satu contoh.
Kalau ada anak-anak yang tidak kerjakan tugas, kenapa tidak mengerjakan tugas? Itu salah satu contohnya. Contoh kegiatan persiapannya adalah satu, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar berarti emosi. Biasanya kalau kita selesai baik itu di pelatihan ada kegiatan suka tidak suka gambar orang yang senyum, yang ketawa, itu salah satu contohnya. Sedangkan untuk buat KP juga daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas itu. Contohnya untuk tentang emosi, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Itu tentang emosi. Jadi pertanyaan kuncinya adalah apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah tentang aktivitas siswa. Nah, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Itu semua adalah contoh asesmen diagnostik non kognitif. Nah, bagaimana selanjutnya? Strategi tanya jawab. Ini sangat bermanfaat untuk kita lakukan. Untuk tanya jawab ini, langkah pertama, pastikan pertanyaan itu jelas dan mudah dipahami. Saya ulangi lagi, pastikan pertanyaan itu jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, mengertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaannya. Kadang-kadang kalau kita bertanya sama anak, kan penguatan, ya. Kemudian berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam apa yang kita ingin capai. Saat siswa banyak bertanya, ya, kita jangan langsung menjawab. Arahkan dulu siswa itu untuk menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaannya, coba mengarahkan kembali pertanyaan itu tadi. Akhirnya kalau kita lakukan itu, maka siswa sendiri menjawab pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya, saya tidak perlu panjang lebar cerita. Asesmen diagnostik non kognitif. Kalau kita sudah melakukan asesmen, tentu ada tindak lanjutnya. Apa tindak lanjutnya? Pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Terus terang yang saya dapat selama ini, kalau ada anak-anak yang bermasalah masuk ruangan guru, apa kita bilang? Kau nonton, nakal kau. Bukan hanya satu orang guru itu yang mengatakan itu kalau masuk di ruangan BK. Hampir diborongi oleh guru-guru dengan ucapan yang sama. Ya. Misalnya saya balas, ini Arifin balas Mantowi datang sekolah. Guru A bilang, datang lagi guru B, begitu Mantowi itu anaknya. Datang lagi guru C, itu anak perlu Mantowi di kantor. Bagaimana kata Bapak Pusing, bukan menyelesaikan masalah itu, tambah mundur, tambah pindah kita anak. Nah, hal-hal yang semacam itu tidak boleh lagi terjadi nanti, terutama bagi kita yang PSP, harus dihindari. Nah, yang seharusnya menangani persoalan semacam ini adalah guru BK yang berbicara dari hati ke hati, bukan guru lain. Bukan guru yang ada di ruang guru itu. Dan yang memakai itu guru BK-nya, bukan guru yang lain. Seharusnya kalau ada masalah guru BK-nya dulu. Kita tidak perlu memarahi anak. Kalau mau disampaikan melalui guru BK-nya dulu bersampaikan. Nanti guru BK-nya sampaikan ke anak. Kedua, kalau kita sudah tahu persoalannya yang dihadapi oleh anak itu, kita menentukan tindak lanjut apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu.
Tentu yang melanjutkan ini adalah guru BK, melanjutkan tindak lanjutnya dengan salah satu adalah mengajak siswa untuk terbuka, mengatakan apa masalahnya. Kalau siswanya tidak terbuka, panggil orang tuanya, berbicara dengan baik, tapi jangan dimarahi dulu, jangan dimarahi. Sekarang sudah merdeka belajar, itu dilarang marah. Apapun kondisinya anak, dilarang marah. Selalu senyum, tapi jangan senyum terus. Terus yang ketiga, ini kegiatan asesmen non kognitif itu sebenarnya selalu dilakukan. Cuma terus terang, saya belum pernah lakukan selama mengajar. Tapi mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita lakukan, insya Allah. Dan mau saya sudah bicara kemarin sama Kemsek untuk mulai tahun ini sebelum belajar tentang Mekah atau belajar tentang ajaran baru, kita adakan tes diagnosis khusus pas 7. Kemudian yang selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif. Bagian 2, yang pertama tadi asesmen diagnostik non kognitif, sekarang yang kognitifnya. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan ini: persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis tindak lanjut. Pada saat tes diagnostik kognitif, bukan kita hanya mencari nilai, bukan menentukan nilai sekian, tidak. Kita mencari bagaimana anak ini bisa melakukan proses yang benar. Bukan nilai yang dituntut, tapi prosesnya. Dan sekarang bukan lagi nilai 80, 90. Selama ini kita berpatokan pada itu. Tapi untuk mulai tahun ajaran ini, prosesnya, penyelesaian tingkatnya, ya, dalam hal pembelajaran. Kemampuan siswa bukan untuk mengejar target kurikulum. Kenapa tidak mengejar target kurikulum? Karena kurikulum atau silabus nanti kita sendiri yang susun oleh MDMP berdasarkan capaian pembelajaran yang dibagikan pada instruktur masing-masing. Ini yang menjadi pekerjaan berat yang nanti mudah-mudahan Bapak pengawas nanti bisa hati pada saat menyusun silabus dan kurikulum. Karena pekerjaan sangat keras sekali. Saya terus terang agak berat pekerjaan ini. Dan ini sangat membutuhkan waktu yang agak panjang. Barangkali 1 pekan belum bisa selesai itu. Karena harus duduk bersama semua guru mapel melalui MDMP-nya. Matematika, mau mengajar kelas 2, mau mengajar kelas 3, mau mengajar kelas berapa, harus duduk bersama menyusun silabus itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh kegiatan tindak lanjut untuk asesmen diagnosis kognitif. Pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Dari sini kita lakukan buat penilaian dengan kategori paham itu. Nanti ada contohnya lebih jelas ini. Anak sudah paham apa yang kita lakukan. Kalau anak paham sebagian, apa yang kita lakukan? Kalau anak tidak paham, apa yang kita lakukan? Masing-masing ada tindakannya. Kemudian hitung nilai rata-ratanya. Kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok, ada kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai hasilnya. Kemudian yang selanjutnya, siswa dengan nilai di bawah rata-rata
mengikuti pelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, di atas rata-rata mengikuti pelajaran dengan pengayaan. Coba. Dan pernyataan yang kedua ini kira-kira apa Bapak Ibu bisa simpulkan? Ini menjawab pertanyaan Pak Faisal kemarin. Ya, ada sama ingat pertanyaan Pak Faisal kemarin. Dan poin yang kedua, yang pertama itu siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sosialisasinya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai rata-rata di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Berarti di sini gurunya dituntut kerja keras. Coba. Dan dalam satu kelas itu kan ada berapa heterogen. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah ini alur-alur inilah yang kita harus lakukan nanti. Memang perlu melakukan kesabaran untuk mengatasi ini. Terus poin ketiga, lakukan penilaian pelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Ya. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Kalau di modul ajar itu apa? Pengetahuan awal. Ya, pengetahuan awal. Kalau kata istilah selanjutnya itu materi prasyarat. Ya, materi prasyarat. Bagaimana kita bisa lanjutkan ke materi umumnya kalau materi prasyarat belum bisa? Ini untuk mapel ya, untuk mata pelajaran. Kalau BK lain lagi persoalannya, karena tidak ada materi begitunya. Terus yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Berarti tes formatif juga merupakan tes diagnosis kognitif yang variatif. Ya. Maksudnya yang variatif itu, misalnya tes pertama pilihan ganda, jangan lagi pilihan ganda saya terus berubah soalnya. Bisa menjadi benar salah, bisa isian, sekali-kali bervariasi. Yang selanjutnya, coba contoh ini. Contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Coba. Kalau tujuan pembelajaran adalah menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, prasyarat tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, waktu, dan yang umumnya. Coba, kalau kita lihat soal ini, kira-kira mana jawabannya? B. Kalau ada anak-anak yang jawab B, apa yang kita lakukan? Kalau ada anak-anak yang jawab A, apa yang kita lakukan? Kalau ada anak-anak yang jawab C, apa yang kita lakukan? Kira-kira apa tindakan kita kalau ada anak yang jawab A? Coba. Apa yang kita harus lakukan? Ada bisa komentar sebelum saya lanjut? Apa yang kira yang dilakukan kalau ada anak-anak yang menjawab A? Ya? Memberikan pemahaman. Jangan tertipu dengan Iya, Assalamualaikum. Kalau menurut saya diberikan pemahaman pada anaknya dengan penjelasan yang detail dan ini ujungnya di angka 10, ekornya di angka 3.
10 kurang 3 berapa? Masih ada lagi? Berikan aplaus dulu. Masih ada lagi? Coba. Ya. Tindakan apa yang kita lakukan kalau ada jawabannya begitu? Kalau saya, kalau anak-anak yang menjawab saat itu, berarti anak-anak ini berada pada fase yang belum terlalu paham. Jadi dia bisa, kalau yang anak-anak yang menjawab dia ini anak-anak yang berada di atas rata-rata kelas. Jadi ini bisa nanti diikutkan di fase pengayaan, itu asesmen pengayaan. Kalau yang bagian C ini anak-anak yang mungkin berada di bawah rata-rata kelas. Ya begitu mungkin Pak. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Masih ada lagi yang mau tanggapi? Pak Faisal, bisa? Silakan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dalam kelas ada anak-anak yang menjawab seperti itu, saya akan praktekkan seperti ini kira-kiranya. Ya. Ya, nak yang menjawab A itu sudah benar, tapi perlu diperbaiki lagi. Jadi saya jelaskan seperti ini, gini-gini. Akhirnya yang paling tepat adalah jawabannya adalah B, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Saya lanjut untuk masih pertanyaan ini, bagaimana dengan ketercapaian pembelajaran? Kalau ada yang jawab B, ada jawab A, ada jawab C. Bagaimana? Apa kaitannya dengan ketercapaian pembelajaran? Tindakan apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang kita lakukan? Kalau anak menjawab salah, apa yang kita lakukan supaya anak itu bisa menjawab dengan benar nanti? Bimbingan. Materi apa yang dibimbingkan? Ya, materi apa yang perlu diberikan khusus pada anak itu? Perhitungan. Ya? Perhitungan. Coba lihat itu soal. Lihat soal. Kan TT-nya menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, waktu, dan satuan baku. Ya, satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu capaian pembelajarannya. Ya. Terus materi prasyaratnya adalah mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Materi apa yang perlu mereka berikan remedialnya? Andaikan siswa itu menjawab bagian A, Garis bilangan. garis bilangan, pengukuran. Ada yang jawab garis bilangan, ada yang jawab pengukuran. Apalagi pemahaman. Cara mengukur sesuatu. Itu ya, mengetahui membenarkan Pak. Ya. Ya. Nah, kalau anak-anak menjawab begitu, tindakan apa yang kita harus lakukan? Tindakan apa? Saya garis bisnis dari ini. Yang guru bahasa Indonesia dulu. Yang guru bahasa Indonesia dulu. Kalau anak-anak tidak tahu menulis, apa yang kita lakukan? Ya, jangan duluan mencuri-curi. Ya. Itu tindakan. Terus tujuan pembelajarannya apa? Kembali ke tujuan pembelajarannya itu yang kita harus pahami. Jangan lari ke tempat lain. Itu materinya. Iya. Berarti materi itu anak kan belum selesai.
kembali ke itu yang diulangi. Kalau anak-anak tidak tahu mengaji, apa tindakan? Kembali ke itu, karena dasar mengaji itu adalah situ. Kembali ke situ. Kembali ke laptop. Berarti kalau anak menjawab A, anak itu belum paham. Kalau anak menjawab B, berarti anak itu sudah paham. Kalau anak menjawab C, berarti anak itu belum paham. Maka yang jawab A dan B perlu remedial. C, A dengan C. Oke, maaf. Alhamdulillah. A berarti tidak kan begitu. Terus yang jawab B Pak, yang jawab B bisa berikan pertanyaan. Ya, berarti materinya begini. Yang sebenarnya dengan model ini, yang pintar, anak-anak menjadi pintar, lebih pintar lagi. Yang tertinggal tambah tertinggal. Ya. Karena lebih cepat jalannya itu yang pintar. Ya, ini penjelasannya tadi. Bentar. Ini penjelasannya tadi. Apabila A, ya jawabannya A, paham utuh, misalnya benar jawabannya, paham utuh, pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya. Kalau sudah benar jawabannya, ya, ini penjelasannya. Ya. Kalau anak sudah menjawab dengan benar pernyataannya, ini jawabannya harusnya di B, ya benar ya. Ini pernyataannya. Saya juga copy langsung dari bawah. Saya tidak baca kembali ini. Apabila jawabannya A, paham utuh, pembelajaran dapat dilakukan pada KD berikutnya. Iya. Cuma saya tidak koreksi. Berarti di modulnya juga salah. Ya, di modulnya juga salah. Saya tidak koreksi. Apabila menjawab B, paham sebagian, memberikan pembelajaran media yang melaksanakan dengan menekankan pada cara pengukuran panjang benda yang menggunakan alat ukur. Kembali ke tujuannya tadi. Begitu juga pada tidak paham. Ada pertanyaan? Ayo, bukakan. Kita di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Mari kita berdiskusi untuk mencari solusi. Eksplorasi bu kemampuannya, eksplorasi nalarnya. Ayo, silakan. Tidak bisa saya menjawab, ada ibu bapak yang menjawab, ada juga bapak yang menjawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kalau misalkan Pak Ustadz, ada sebagian yang belum paham, terus dikasih remedial. Nah, beberapa kali 2-3 kali dikasih remedial dan sampai pada pekan berikutnya dengan materi yang baru, gimana ini dengan sesuai? Apa ada solusi mungkin? Kalau dia diarahkan kepada kebiasaan yang biasa tapi ternyata belum tuntas gitu. Saya kira mungkin ada pencerahan. Sekian dan terima kasih. Oke, jawab satu ya. Bukan dijawab. Ini pertanyaannya yang biasa kita lakukan, yang kita dapat di kegiatan hari-hari. Biasanya itu hal konkret, itu bukan lagi hal yang mustahil, hal konkret yang terjadi. Berapa kali kasih remedial, nilainya masih begitu terus. Ya. Nah, dalam program PSB itu kita dituntut untuk sabar melaksanakan itu. Saya berpikir begini, kalau anak itu disuruh remedial dengan materi yang sama, bisa nggak kita turunkan tingkat kesukaran soalnya? Ya, saya berikan contoh pada olahraga. Untuk lompat tinggi, misalnya lompat tinggi targetnya 1 meter. Ini anak tidak pernah mampu melakukan lompat tinggi sepanjang setinggi 1 meter. Coba turunkan lagi menjadi 90. Masih belum bisa. Masih belum bisa ya? Turunkan lagi
bisa. Turunkan menjadi 50, akhirnya dia bisa. Terus nilai berapa yang kita mau kasih? Kalau dibandingkan yang bisa lompat tadi 100. Apa yang nilai? Karena dia sudah berusaha, prosesnya. Kan dia butuhkannya tadi kan proses. Ya, proses yang dibutuhkan. Jadi kalau ada hal begitu, pertama lakukan yang kesabaran, yang kedua turunkan. Misalnya kalau tadi soal pertamanya C5, ya turunkan menjadi C2, C3. Itu barangkali atau mau tambahkan dari jadi sifatnya ini tidak ada yang pintar dan kita ini sama-sama belajar semua ini. Nah ini soal di atas memang tertulis di situ bahwa SD, tetapi bisa juga SMP, bisa juga SMA. Karena apa? Kita kan berdasar di CP-nya ini, tujuan pembelajarannya. Nah kita lihat di sini, ini ada satu soal. Soal ini salah satu termasuk asesmen diagnostik secara kognitif. Artinya ini pengetahuan anak yang kita menilai. Nah sekarang kita lihat, kita sama-sama lihat, tidak ada istilah di sini hebat ini matematika. Ya, tidak ada. Jadi kita ini sama-sama ya. Lihat. Ini kan ada gambar di atas ini soal. Gambar itu ada mistar, kemudian ada pensil disimpan di atasnya. Nah pertanyaannya di sini, ini berapa katanya panjangnya itu pensil yang dinyatakan dalam satuan sentimeter. Nah kan kita sudah tahu bahwa itu mistar kan satuannya sentimeter itu. Nah di situ ada 3 jawaban, 3 alternatif. Ada 10, ada 7, ada 3. Nah tadi saya juga bingung ini kenapa dia katakan kalau orang jawab apa ham utuh. Nah, ternyata ada remedialnya Pak Ripin, dia bilang harusnya situ deh ya. Nah sekarang kita lihat, inilah yang akan kita terapkan nanti kepada peserta didik. Bagaimana anak yang menjawab A, bagaimana tindakan kita kalau dia jawab B, bagaimana tindakan kita kalau anak itu menjawab C. Nah sekarang kita telusuri satu persatu. Kalau anak menjawab A, kan bisa saja dia jawab A, yaitu 10. Mengapa dia jawab 10? Karena ujungnya itu pensil, dia lihat bahwa itu angka yang dibilang ke 10. Bisa juga seperti itu. Kemudian kalau anak-anak menjawab 7, nah itulah anak-anak yang betul-betul paham. Karena dia lihat, walaupun pensil itu dia menuju angka 10 ujungnya, tapi orang tidak berhitung sampai ujungnya. Tapi kita lihat dari awal berapa sekali, oh 7. Kalau ada juga anak-anak menjawab 3, ini menjawab 3 ini juga saya juga tidak paham bagaimana caranya bisa mendapat 3 itu. Oh itu. Ya bisa juga seperti. Nah, oke, ini kan ada 3. Nah, kalau dia menjawab 7 itu dikatakan anak ini sudah paham. Nah itulah kita berikan remedial apa ya? Pengayaan supaya dia lebih mengembangkan dia punya kompetensi. Nah, seperti itu nanti kita laksanakan di kelas ini. Ini baru 1 anak ini. Baru 1 anak. Nah ini berapa? Nanti kita ajar. Berapa kelas? Ini tapi nanti dulu terlalu jauh ke sini. Jelas kita jalan saja. Nah, kalau dia menjawab misalnya A yang 10 itu, apa konsep yang kita mau sampaikan? Berarti anak-anak itu dia belum paham tentang konsep. Jadi harus kita perhatikan atau tunjukkan apakah dalam bentuk pendampingan atau demonstrasi bahwa yang dikatakan jarak itu dari satu benda ke satu benda adalah awal dan ujungnya, bukan dimulai dari mistarnya. Ya. Nah, kemudian kalau ada anak yang menjawab 3, ya tadi, nah mungkin hanya dia ujungnya itu sebelah kiri, angka 3. Seperti apa lagi nanti kita? Oh, berarti kita ini karena memulai dari awal. Nah ini anak-anak yang seperti itu susah karena mungkin dasarnya memang dari hitung-hitungan memang kurang. Nah, yang kita yang kita harus dalami di CP-nya tadi itu yang tujuan pembelajarannya.
Jadi tidak bisa kita keluar dari situ Bapak Ibu sekalian. Karena itu kan masing-masing sudah ada CP yang kita ambil sesuai dengan mapel tak. Ya, kalau SD kan mungkin hanya pengenalan, nanti lanjut ya baru ya sesuai dengan mapel tak masing-masing. Saya kira itu penjelasan yang saya sampaikan. Jadi di sini tidak ada yang pintar, kita sama-sama nih belajar semua. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pencerahan. Masih ada lagi pertanyaan?